yang baik, contoh yang mulia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Judul pembahasan kita pada kali ini, segala sesuatu itu ada akhlaknya. Akhlak artinya ada yang mengatakan budi pekerti, ada yang mengatakan akhlak itu cara yang baik yang kita tempuh kepada sesuatu tujuan. Ada yang mengatakan akhlak itu adalah adab. Jadi orang yang tak berakhlak, orang yang tak beradab. Kalau dibawa ke bahasa Arab, adab itu tarati. Orang nandak beradab berarti kecil orang Minang kurang tarati. Nah, kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah. Akhlak yang baik itu rujukannya adalah cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah sudah katakan, apapun tindakan pekerjaan yang kita lakukan merujuklah kepada Nabi. Karena Nabi itu adalah label, contoh, suri tauladan yang baik. Nah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang akhlak itu, ada beberapa hadis beliau, perkataan Nabi tentang akhlak. Yang pertama kata Nabi, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang baik menjadi lebih baik. Nah, kalau kita tanya kaum muslimin, apa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akhlak Nabi itu adalah Al-Qur'anul Karim. Apa yang ada dalam Al-Quran itulah yang diamalkan dan dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau bertentangan dengan Al-Quran, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pasti meninggalkan. Beri contoh kaum muslimin. Tapi Quraisy itu Pak Majah Nabi melalui Abu Talib. So itu banyak Abu Talib, kecialah kanak kebenaran kaum Muhammad. Daripada awak masyarakat bertimbuh tarwi, ini mencaci-caci Tuhan kami. Ini nampaknya Pak mencela yang tidak baik itu tidak dosa. Menyampaikan sesuatu yang salah itu tidak berdosa. Tergantung kepada niat kita. Niat kita agar orang jangan tersesat, sampaikan yang buruk itu. Seperti Nabi mencela Tuhan orang-orang kafir Quraisy. Kadang-kadang orang ini kami itu ada di sabit-sabitnya buruk orang itu dosa. Kusianan kawat pilih asalah. Jangan parandu lewat menyampaikan kekurang orang. Itu salah. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh satu orang wanita. Dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ada dua orang laki-laki yang datang kepada saya, satu si A, satu si B.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kau terima si A tu, tangannya panjang tu je. Itu kan guru orang sampai dari Nabi tu. Panjang banget. Inyo para aku, inyo para kek tangan. Ada terima jadi calon suami aku. Kalau si B kau kecil Nabi, saku-saku inyo berdari, kau inyo cek je. Ada terima orang lagi. Itu banyak apa? Kan orang disampaikan Nabi. Tapi niat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jangan orang tersalah memilih. Itu tergantung di niat awak lepas. Kalau yang memang orang itu memang itu kekurangannya, tak masalah. Jangan orang tersalah. Itu tanya itu siapa rancak ya Rasul. Kalau kamu nak rancak, biarlah mau cari ayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, para jamaah yang saya muliakan. Begitulah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal mu'min la yudriku bi husnil khulqihi darajatus sa'imul qa'id. Orang mukmin yang baik akhlaknya, yang menjunjung tinggi akhlak atau bahasa sekarang etika. Etika itu bahasa kini, kalau bahasa agamanya akhlak, adab. Orang yang baik etika, orang yang menjunjung tinggi akhlak yang mulia kata Nabi, maka derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala seumpama derajat orang yang rajin salat sunnah dan yang berketerusan salat sunnah istiqamah, dan istiqamah pula dia berpuasa sunnah. Istiqamah salat sunnah kan? Istiqamah luar puasa sunnah. Itu derajat orang yang paling baik akhlak. Jadi orang yang rajin ibadah sunnah lalu akhlaknya tidak baik, maka takkan dianggap dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kembali kita, seluruh persoalan hidup ini ada akhlaknya. Mengalir ada akhlak mengalir. Jangan curang, jangan menipu. Kalau nak rancak, kecil dan rancak. Kalau nak rancak, kecil dan rancak. Yang betul dalam jawaban itu akhlak di dalam berjualan. Kemudian ada akhlak bertetangga. Banyak akhlak, seluruhnya ada akhlak itu muslim. Yang hangat-hangat hari ini ada akhlak kita di dalam memilih pemimpin, ada. Malahan Islam ini kafah sempurna sampai memilih jodoh, ada akhlak. Di mana ini nama sampaian Bapak kaum muslimin, jangan sampai akhlak memilih jodoh, apa bawaan ke akhlak memilih pemimpin, itu salah. Jadi akhlak memilih pemimpin tak sama cuma memilih jodoh dan kaum muslimin. Berbeda. Apa akhlak orang memilih jodoh? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pertama lidamaliha. Pilih yang gagah, pilih yang cantik. Cuma apa? Kalau salah apa menempatkan akhlak memilih jodoh, kalau dibawakan kepada akhlak memilih pemimpin, anak ganteng dan dapat pilih itu. Mau betul yang paling gagah, mau betul yang paling cantik, nanti itu yang dapat pilih. Kalau ada orang yang serupa anak gagah, apa salah? Aku dah rancak senyum juga kan. Aku dah gagah, anak cantik kan. Itu salah kaum muslimin. Syarat atau akhlak memilih jodoh pak bawakan kepada akhlak memilih pemimpin. Yang
Lima liha. Kalau milih jodoh kata Nabi, cari nang kayu nama piti. Serupa Nabi dapat jodoh istri yang pertama kan Siti Khadijah, wanita paling cantik di Arab kala itu, wanita yang kaya raya pula. Jadi kaum muslimin memilih pemimpin jangan bawakan akhlak mencari jodoh. Orang kayu saja pilihannya, kalau orang kayu apa jadi pejabat itu nak korupsi dia bodohnya. Wallahu a'lam kaum muslimin, Nabi sudah katakan, orang kalau tak beriman, tidak berakhlak baik, dua gunung yang Pak penyuara itu kan, manusia pasti akan cari gunung yang ketiga. Lah dua gunung ada tu yang Pak, dia pasti mencari yang ketiga. Dapat dia tiga gunung, para banyak ada tu, anda mencari yang kambing. Kalau tidak ada iman di dalam dada. Nah, jadi kayu orang kayu. Sebab kayu rumus kalau dalam Islam Pak, nah yang saya gaji supaya nak jujur dan korupsinya. Wallahu a'lam kaum muslimin, tak ada kepastian. Tapi pilih orang yang beragama, yang ada iman, insya Allah, yang takut kepada Tuhan. Yang ketiga kaum muslimin, akhlak mencari jodoh dilihat. Jadi dari semua kamu ada jawab. Kaum muslimin, kalau semua kamu jawab, kalau tidak se-Islam jawab, tidak sahihkan. Nabi katakan sama agama. Kalau memilih pemimpin di atas itu bukan hanya sama agama. Bukan Islamnya tanya, Islam yang mana? Taatnya dalam Islamnya. Lima ngaratinya terhadap Islamnya. Sembahyang seindah, bukan dalam Islamnya, tapi salah tidak. Kalau tahu kaum muslimin seperti itu, jangan bawakan syarat yang tiga ini kepada memilih pemimpin. Kenapa? Akhlak memilih pemimpin ada. Nabi SAW dipilih oleh Allah menjadi khalifah, menjadi pemimpin umat, sekaligus Rasulullah utusan Allah. Pertama, karena memang akhlak beliau baik semenjak kecil. Dado dalam merah dari lepas sejak kecil sampai umur 40 Pak tu ndak ada orang yang tersinggung dengan Nabi. Kalau masuk ininya itu Pak rekam jejaknya Nabi. Al-Amin sejak kecil. Itu tidak bisa, itu dibilang itu sejarah kita umat Islam yang dicontohkan oleh Nabi. Rekam jejak itu. Beliau tak pernah berdosa. Beliau tak pernah berkata-kata bohong. Beliau tak kasar dan lain sebagainya. Beliau hormat kepada yang tua, menghargai yang tua. Begitulah Rasul akhlaknya. Nah, kaum muslimin. Nah, kemudian sifat yang wajib bagi Nabi itu pertama adalah siddiq. Nah, kalau kita mencontoh Rasulullah sebagai seorang pemimpin, beliau siddiq, benar. Carilah pemimpin yang benar. Benar bagaimana? Benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, Nabi itu amanah. Beliau bisa dipercayai. Kalau kini Pak miliaran Datuk Siti Khadijah dan beliau bawa memang alih. Tak satu rupiah pun Nabi mengambil secara tidak adil. Coba bayangkan, itu nama murid tergiurnya. Ya, jatuh hatinya Khadijah kepada Nabi SAW. Itu amanah. Yang ketiga adalah Nabi itu fatanah, cerdas. Pemimpin itu wajib cerdas. Masa jadi pemimpin tak cerdas? Nah, jadi Nabi itu memang orang yang paling cerdas. Terakhir kaum muslimin, dia adalah tabligh. Berkata yang benar, tidak ada yang beliau takut. Sehingga Nabi mengatakan, "Balighu anni walau kana murrah." Sampaikan oleh kalian dariku walaupun itu pahit. Dari itu Pak, kalau yang benar, kalau yang salah tetap salah yang benar. Beliau takkan gentar menyampaikan kepada siapa. Itulah watak pemimpin yang harus dicari di dalam Islam. Mudah-mudahan kaum muslimin
Kundak kerepek serupa itu Pak. Mengiriang-iriang jalan dan serupa itu. Nah itulah. Mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirat. Nah, di akhirat nanti tak panjang urusan kita. Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, jangan salah Pak. Akhlak memilih jodoh itu apa maswan kepada akhlak memilih pemimpin. Tentu tidak sinkron itu. Ya maaf, bila taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah